Kembali di Kompas Siang, Saudara. Survei Litbang Kompas menampilkan data pada elektabilitas paslon Pilkada Sumatera Utara. 800 responden merupakan warga Sumatera Utara yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Dari jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, 44,9% responden menyatakan dukungan pada paslon Muhammad Bobi Afif Nasution dan Surya. 28% memilih paslon Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Sementara 27,1% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Survei dilakukan pada tanggal 22 hingga 28 Oktober. Tingkat kepercayaan 95% dan toleransi kesalahan atau margin of error 3,46%. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai survei ini telah hadir di studio peneliti Litbang Kompas, Yohanes Mega Endarto. Selamat siang Mas Endar. Selamat siang Mas. Terima kasih telah berbagi di Kompas Siang untuk siang hari ini. Mas Endar, kita lihat ada hasil survei yang memaparkan bahwa pasangan Bobi Surya ini unggul sementara dari pasangan Bobi atau Edi Rahmayadi dan Hasan. Ini seperti apa aja faktor yang memengaruhi hingga angka 44,9% bagi Bobi Surya dan juga 28% untuk Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala? Baik, sebelumnya di dalam survei teropong bulan Juni kemarin, kami juga sudah melakukan pemantauan untuk masing-masing elektabilitas dari sosok cagup. Dan di sini memang Bobi Nasution itu sudah memiliki modal yang cukup besar dibandingkan para pesaingnya. Misalkan waktu itu ada nama Edi Rahmayadi, lalu juga nama Ijek atau Musa Rajeksah yang wakilnya Edi pada saat menjabat. Dan lalu ketika waktu pendaftaran dan kemarin diadakan survei, nyatanya angka ini memang berhasil di konversi oleh Bobi Nasution dan Surya menjadi angka elektoral dari popularitas mereka dikonversi menjadi elektabilitas ke 44,9%. Nah, kendalanya ada di pasangan Edi Hasan yang nampaknya belum optimal untuk mengkonversi popularitas mereka menjadi elektoral di 28%. Selisih 17% ini sebenarnya bisa dikatakan cukup jauh untuk di sisa waktu 3 minggu ke depan. 2,5 minggu bahkan ya? 2,5 minggu ke depan. Bahkan perebutannya ini ada di ruang 27,1% di pemilih yang belum menentukan pilihan. Begitu kira-kira. Ya, ada pemilih bimbang 27,1% dan juga tadi Mas Endar menyatakan ada tingkat popularitas dan juga tingkat kedekatan secara identitas sosial yang dari paparan dari survei Litbang Kompas ada faktor tersebut yang mengerek salah satu popularitas atau elektabilitas dari pasangan Bobi Surya. Seperti apa survei tersebut melihat ada responden terkait dengan faktor identitas dan juga popularitas? Ya, kalau popularitas tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ternyata di sini memang Bobi Surya berhasil mengkonversi popularitas mereka. Sementara dari faktor identitas ini figur-figur yang berkontestasi dalam Pilkada Sumatera Utara dari 2008, 2013 sampai tahun ini memang kental nuansa identitas sosial baik dari suku maupun identitas sosial lainnya. Dan memang kalau kita lihat di sini sosok cagup ini memiliki persentase yang lebih besar pertimbangannya dibandingkan dengan sosok cawagup. Artinya masyarakat di sini sebenarnya juga melihat sosok dari Bobi Nasution ini mewakili identitas apa. Lalu juga dari Edi Rahmayadi juga mewakili identitas apa. Dan untuk hal ini, lagi-lagi Bobi Nasution dianggap lebih mewakili identitas Sumatera Utara, terutama di wilayah mereka, para pemilih yang memiliki identitas Jawa, lalu juga Batak Karo, Batak Toba, Mandailing. Sementara Edi lebih diunggulkan untuk cenderung di masyarakat Melayu, Minang maupun Aceh. Parisvan Sumatera itu ya? Ya, begitu, Parisvan Sumatera. Jadi memang ada faktor identitas sosial, namun itu juga tidak satu-satunya. Untuk seperti popularitas ini, apakah kita bisa turunkan bahwa Bobi Surya ini juga menjabat sebagai kepala daerah untuk saat periode 2021 hingga 2024, yakni sebagai wali kota Medan dan juga Bupati Asahan. Apakah itu juga menjadi faktor memengaruhi elektabilitas?
dalam temuan survei kami tentu itu jadi salah satu modal bagi pasangan Bobi Surya untuk melangkah di kontestasi ini. Ini merupakan paketan dari wali kota dan bupati, wali kota Medan dan Bupati Asahan. Sementara memang ini menjadi aspek yang kurang berpihak kepada Edi ketika memang Edi Rahmayadi sendiri memiliki atribusi sebagai gubernur Sumatera Utara sebelumnya sampai 2023 kemarin. Namun pasangannya nampaknya belum begitu banyak mendapatkan atribusi pengenalan dari masyarakat sebagai Hasan Basri ini sebagai tenaga ahli Menteri Agama. Jadi memang ini masyarakat melihat bagaimana profesionalitas, bagaimana pengalaman dan kinerja untuk menangani Sumut untuk 5 tahun ke depan. Baik, kita beranjak ke persoalan faktor dari parpol pengusung. Dari faktor parpol pengusung ini juga temuan Litbang Kompas ada yang menarik bahwa tidak serta-merta parpol pengusung seperti Kim untuk Bobi Surya dan juga PDIP di kubu Edi Hasan ini solid. Tampak ada sedikit pergeseran juga. Bisa bicara soal pemilih bimbang, ini juga ada parpol yang bimbang pemilihnya. Ada dari, kalau tidak salah tadi ada Nasdem, P3 dan juga Demokrat yang bisa jadi akan berubah, dan juga PKS lebih ke Edi Rahmayadi karena faktor kedekatan dengan Edi, dan kemudian PDIP juga dari faktor menantu atau menantu Jokowi sebagai yang maju saat ini adalah Bobi Nasution sebagai menantu dari Jokowi. Seperti apa temuan dari Litbang Kompas? Ya, memang ini menarik ya, khusus di Pilkada Sumut ini. Kita lihat bahwa ternyata pemilih partai politik di Pileg 2024 kemarin ini tidak selalu linear atau tidak selalu sejalan dengan calon yang diusung oleh partai tersebut untuk pilkada kali ini. Ini kita kenal sebagai split ticket voting dalam teori politik begitu. Dan kita lihat di sini, misalkan PDIP yang seharusnya mengusung yang memang mengusung Edi dan Hasan, para pemilihnya seharusnya solid di sana. Namun para pemilih PDIP nampak tercecar begitu. Ada yang 48,9% bahkan lebih tinggi ini lebih mendukung Bobi Surya. Ya, asumsinya memang ini ada faktor sosok dan figur dari mantan Presiden Jokowi. Tapi kita juga lihat di barisan PDIP ini sebenarnya ada di sana ada Hanura. Nah, di sana lagi-lagi para pemilih Hanura ini juga lebih banyak ke Bobi dan Surya. Tapi kita lihat di sisi partai pengusung Edi, ini kita juga partai pengusung Bobi, maksud saya, misalkan PKS yang ada di koalisi Bobi Surya, nyatanya masih tertambah hatinya di 50,6% pemilihnya ini kepada Edi, karena memang sebelum pencalonan ini PKS digadang-gadang sebagai partai yang mendukung sosok Edi Rahmayadi untuk periode kedua. Jadi memang ada dinamika di sini yang nantinya akan mempengaruhi dalam waktu sampai tanggal 27 November nanti. Tadi Anda sempat menyebut ada faktor mantan Presiden Jokowi. Lalu seperti apa faktor-faktor dari tokoh ini juga terkait dengan untuk para pemilih ataupun responden ini memilih pasangan calon dari Pilkada Sumut? Ya, kalau kita lihat ini artinya kita baca sebagai dalam persepsi pemilih atau masyarakat, ketiga tokoh ini menjadi pertimbangan mereka ketika memilih sosok calon gubernur dan wakil gubernur. Pertama, Joko Widodo di angka 35,1% yang mempertimbangkan akan memilih. Dan ini pun juga dipengaruhi sebenarnya ketika di awal Oktober kemarin Presiden Jokowi waktu itu masih menjabat, ini masih berkunjung ke Sumut, masih meresmikan jalan tol, bendungan, lalu pusat genomologi. Dan ini menjadi semacam tanda legasi atau warisan hasil kinerjanya. Ini yang menjadi kesan yang menempel di masyarakat. Kemudian dari Megawati Soekarno Putri kami masukkan di sini sebagai ketua umum dari PDIP yang mengusung Edi Rahmayadi dan Hasan. Porsinya hanya 25,1%. Dan yang paling tinggi adalah
presiden saat ini, Prabowo Subianto, yang sekaligus menjadi Ketua Umum Gerindra. Dan memang ini cukup menguntungkan Bobi karena Bobi sudah masuk ke Partai Gerindra. Dan adanya dua sosok ini, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, cukup bisa menjawab mengapa Bobi Surya bisa memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Untuk terakhir, bagaimana dengan peta bahwa ada undecided voters atau pemilih bimbang, dan juga dari tampilan Litbang Kompas ada strong voters sekitar 58%. Bagaimana pemaparan Anda terkait dengan potensi ini? Tersisa waktu 2,5 minggu lagi bagi para pemilih untuk di kontestasi Pilkada Sumut. Baik, memang celah untuk memperebutkan para pemilih bimbang ini atau mereka yang belum undecided voters ya. Itu kans besarnya ada di peluang debat-debat. Oke. Jadi debat pertama kemarin sudah dilaksanakan, hasilnya cukup panas, gitu kita saksikan. Dan nanti debat kedua malam ini itu juga akan bisa mempengaruhi pemilih-pemilih yang belum menentukan siapa sosok cagup dan cawagupnya. Di sisi lain, adanya debat juga bisa membantu para strong voters itu tetap memperkuat keyakinannya sekaligus menjadi agensi untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar memilih pasangan kandidat yang mereka sudah tentukan. Baik, ada selisih 16,9%, yang ini juga menjadi potensi. Baik, masih ada peluang untuk split voters atau swing voters juga untuk para pemilih dari Bobi Surya dan juga Edi Rahmayadi dengan Hasan Basri Sagala. Terima kasih waktunya peneliti Litbang Kompas Muhammad atau Yohanes Mega Endarto telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih. Dan saudara, informasi lebih lengkap survei Litbang Kompas terkait tingkat elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024 bisa Anda baca lebih lengkap di Harian Kompas, juga secara daring di kompas.id.